dan coba kita akan langsung ajak Anda pemirsa menuju ke gedung MPR RI. Ini kedatangan dari Prabowo Subianto ya. Sudah tiba di gedung DPR MPR untuk kemudian melaksanakan pelantikan. Nampak mengenakan pakaian berwarna biru ya. Dan juga sudah mulai berjalan menuju ke lokasi pelantikan berlangsung. Sedikit berbeda dari prediksi Bang Hensa ya. Putih-putih ternyata Pak Prabowo menggunakan oh iya itu kan tadi biru. mobil. Kalau dia pakai putih juga kan nanti disamakan dengan gubernur wali kota. Langsung disambut oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Kalau dilihat dari raut wajah, nah pagi hari ini Prof. Burhan. Oh tadi ditayangkan tuh sama media sebelum ke gedung MPR, DPR terkait dengan pelantikan. Beliau renang dulu. Wow. Betul. Renang persis waktu pengumuman betul. Ini quick count itu. Jadi message-nya adalah beliau seorang yang sangat sehat, yang rajin olahraga untuk ukuran orang seusia beliau gitu ya. Dan itu penting juga karena bagaimanapun memimpin negara sebesar ini dengan masalah yang sedemikian kompleks itu harus fit. Itu dia. 100%. Dan nampak sudah siap menghadapi berbagai tantangan yang dinyatakan oleh sejumlah pihak cukup berat selama 5 tahun ke depan. Dan saat ini kalau Anda bisa lihat pemirsa, Prabowo Subianto sudah mulai berjalan menuju ke lokasi atau dalam hal ini ke ruang transit terlebih dahulu sebelum memasuki gedung pelantikan di MPR RI. Memang tantangan Pak Prabowo pertama itu dengan kabinet yang besar itu adalah, kalau saya tuh malah menilai kalau besar ya, ini kelihatannya memang disiapkan kabinet untuk 2 periode karena tadi urusan yang perintilan aja kata Prof. Burhan kan 2 tahunan, itu belum lagi tentang nomenklatur, terus kemudian adaptasi ASN-nya dan lain-lain itu mungkin tahun ketiga baru selesai. Satu aja belum kelar nih Pak, satu periode Pak. Nah kemudian kalau saya tahun ketiga selesai, tahun keempat baru bekerja sebentar sudah persiapan periode kedua tuh. Jadi memang relatif kalau kemudian banyak orang baru, nomenklatur baru juga persiapannya juga relatif lebih lama. Nah ini mungkin ada gerakan-gerakan atau adjustment yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Bila memang jadi nomenklatur menterinya itu besar, ya harus ada percepatan yang tidak biasa sehingga dalam waktu setahun 2 tahun itu bisa beres walaupun kemungkinan kecil ya karena kan namanya kementerian itu harus runut langsung sampai ke bawah ke level kabupaten, kota atau provinsi misalnya. Sehingga kalau kemudian baru bekerja di tahun keempat itu mungkin hanya beberapa bulan kemudian persiapan untuk ke periode kedua di 2029. Jadi relatif mungkin bekerjanya ya nanti kalau terpilih di periode kedua itu baru bekerja secara optimal. Dan jangan lupa ya misalnya soal rencana pembentukan badan penerimaan pendapatan negara. Itu kan awalnya kenceng tuh. Mau dipisahkan dari Kementerian Keuangan. Tapi Bu Sri Mulyani punya catatan karena untuk dipisahkan tadi ada cukai, ada pajak. Itu butuh waktu untuk integrasi. Sementara negara perlu pendapatan segera kan. Nah ini cari titik tengah. Bu Sri tetap masuk, konon ya, kita harus menunggu pengumumannya, tetapi badan penerimaan negaranya untuk sementara tanda kutip ditunda. Karena kalau misalnya, betul juga loh concern, dibikin sementara negara perlu dana besar, masalah birokrasi dan administrasi belum juga kelar, nanti malah mengganggu penerimaan negara. Makanya mungkin Anggito sebagai wakil keuangan, wakil menteri keuangan itu mungkin dipersiapkan untuk itu. Jadi pada saat sambil dia jadi wakil menteri keuangan dia menyiapkan itu. Tapi memang Sri Mulyani mazhabnya dari dulu bukan dipisah memang. Jadi ini ada beberapa. Makanya ini yang menjadi tanda tanya besar untuk kita ya. Sri Mulyani nampaknya kemarin turut dipanggil. Apakah kemudian nanti wacana ini akan berlangsung atau tidak. Dan saat ini kalau kita lihat pemirsa layar kaca Anda, memang Prabowo Subianto ini nampak berada di depan pintu masuk gedung MPR DPR RI untuk menyambut satu persatu kedatangan dari tamu-tamu negara. Begitu dekorasinya bagus ya. Ini dekorasi yang kemudian dibuat oleh Mas Didi. Betul. Menurut Bang Hensa melihat dekorasi seperti ini apa pesan yang coba ingin disampaikan? Ya elegan ya, elegan dan memang ini kan bidangnya Mas Didit ya. Desain bahkan kemarin waktu pergelaran event-event olahraga internasional pun desainnya itu kan dari Mas Didit. Jadi
memang ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh anak bangsa hari ini itu dimanfaatkan betul oleh Pak Prabowo. Menurut saya sih hal yang baik ya kalau kemudian ini kan terjadi, saya ulang lagi, ini kan 5 tahunan sekali ya, jadi wajar kalau kemudian dari dekorasi juga istimewa ini menyambut tamu-tamu negara ini kelihatannya yang Ini memang menunjukkan kedekatan. momennya Pak Prabowo banget nih dengan tamu-tamu negara. Mudah-mudahan tidak sering-sering keliling ke negara-negara lain gitu. Tapi apakah ini hal yang biasa? Apakah calon presiden kemudian menyambut langsung tamu-tamu negara yang hadir? Presiden terpilih ya. Mungkin sambil nungguin Pak Jokowi kali ya. Jadi ya beliau tunggu juga di depan gitu. Nah, ini kayaknya keinginan dari Prabowo Subianto sendiri nampaknya untuk menyambut secara menyambut langsung langsung, begitu ya itu tamu-tamu memang- negara, Dan jangan lupa, kenalan-kenalan mereka di Betul. dunia internasional. Setelah beliau terpilih dengan sangat meyakinkan versi quick count, kan di akun media sosial Pak Prabowo beliau banyak mengupload ya. Betul. Misalnya ucapan selamat dari Macron, dari Xi Jinping, dari para pemimpin dunia. Jadi memang Pak Prabowo tanda kutip menikmati ya, relasinya dengan banyak pemimpin dunia dan dia dengan sukacita menampilkannya di akun media sosialnya. Jadi Termasuk pagi hari ini ya. sepertinya undangan ke para pemimpin negara itu jadi concern beliau juga. Lagi-lagi kembalikan ke latar belakang beliau. Beliau ini kosmopolit kan. Jadi tadi sekolah di Swiss, sekolah di American School di London. Jadi relasinya memang banyak terkait dengan pemimpin dunia maupun para tokoh intelektual dan seterusnya. Dan itu yang kemudian beliau lakukan dengan mengundang mereka. Memang sebelumnya zaman Pak Jokowi juga ada tokoh-tokoh dunia yang datang, tetapi tidak dirayakan semeriah sekarang. Betul. Dan ini nampaknya memang sangat dinikmati betul oleh seorang Prabowo Subianto. Momen besar, hari besar bagi seorang Prabowo Subianto untuk bisa menyambut secara langsung tamu-tamu negara yang akan hadir menyaksikan pelantikan beliau bersama dengan Gibran Rakabuming Raka ya. Dan Ayah, kami masih akan kembali untuk membahas bagaimana detik-detik pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sesaat lagi di Prabowo Gibran menuju istana.